Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya Dewi di channelnya Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang kemarin yang berjudul Jailangkung. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jika kalian berkenan silahkan di subscribe, di like, dan di share videonya ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menceritakan kisah horor yang lainnya. Oke, kita mulai ceritanya. Keesokan paginya, setelah kondisi tubuh mereka kembali normal, mereka beraktivitas seperti biasa. Di sela-sela kegiatan mereka terbesit pertanyaan dari Roni. Ngomong-ngomong, gimana dengan janji kamu kepada sosok jelangkung Basumi kemarin malam, Dri? Bukannya kamu janji untuk memberitahu kejadian itu kepada warga, supaya kamar itu bisa didobrak? Ya gimana ya, aku sebenarnya ingin segera memberitahu warga tentang kejadian itu, tapi aku takut kita disalahkan karena masuk rumah itu. Lagi pula apa mereka bakal percaya dengan kita? Tanya Andri balik kepada kedua temannya. Ya nggak ada salahnya juga dicoba, Andri, biar aku dan Teja yang meyakinkan warga. Kalau mereka marah karena kita masuk ke dalam rumah tersebut, bilang aja kalau kita memang melihat sosok Mbak Sumi mengajak kita untuk masuk ke rumah itu, ucap Roni. Ya sudah, ayo deh kita coba ngomong ke Pak RT dulu, pinta Andri. Andri, Roni, dan Teja langsung bergegas menuju rumah Pak RT. Tok tok tok, assalamualaikum Pak RT. Tok tok tok, assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Kalian bertiga ada apa nih, kok tumben bertiga datang lagi kemari? Masuk dulu sini. Iya Pak. Bu tolong buatkan minuman ya buat anak-anak ini, pinta Pak RT pada istrinya. Ya Pak, sebentar. Nah, ada apa nih kalian bertiga datang kemari, seperti ada yang penting dilihat dari wajah kalian. Begini Pak, sebenarnya kami bertiga pengen ngasih tahu kalau itu Pak. Gimana ya? Ngasih tahu apa? Tanya Pak RT lagi. Ini minumannya buat kalian, ucap istri Pak RT. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama, sambil beliau kembali ke dapur. Jadi begini Pak RT, kemarin malam kami bertiga kebetulan melintas di depan rumah Pak Karto itu. Lalu Roni dan Teja seperti melihat sosok Mbak Sumi memanggil mereka berdua. Dari situ kami bertiga terpaksa masuk ke dalam rumah itu Pak. Apa-apaan kalian ini? Bukankah saya sudah melarang kalian masuk untuk masuk ke rumah itu? Iya Pak, kami juga nggak mau masuk, tapi saya dengan Teja memang melihat sosok Mbak Sumi di rumah itu Pak. Beliau seperti ingin memberitahu sesuatu kepada kita Pak. Tidak ada hal macam itu, pasti kalian salah lihat atau mungkin kalian sedang berhalusinasi karena terlalu penasaran dengan rumah itu, ucap Pak RT marah. Tapi Pak, kami sadar betul kejadian kemarin Pak. Kami yakin ada yang janggal di dalam rumah itu. Sudah, tidak ingin dengar lagi. Kalian tidak ada mau rusak atau mengambil barang-barang di rumah itu kan? Barang-barang apa Pak? Di dalam sana tidak ada barang-barang sama sekali. Tidak mungkin, karena Pak Karto bilang kalau barang berharga mereka masih ada yang tertinggal di sana. Ya ampun Pak RT, swear nggak ada. Kami sudah masuk ke dalam, tidak ada apa-apa, kecuali ada satu kamar yang dikunci rapat, bahkan dipasang rantai dan gembok. Saya tidak percaya dengan kalian. Sudah, lebih baik kalian pulang dan jangan lagi ulangi kelakuan kalian itu. Ya sudahlah Pak RT, kalau begitu tanggapan Bapak kepada kami mohon izin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tampak wajah kecewa dari ketiga remaja tersebut. Sementara Pak RT tetap terlihat marah dengan pernyataan mereka. Gimana ini, kita harus gimana sementara kita sudah janji dengan sosok Mbak Sumi itu, ucap Roni. Alah sudahlah, jangan dipusingkan, anggap aja nggak ada kejadian apa-apa, timbal Andri sesumbar. Ya sudah, percaya saja denganku, tidak ada kejadian apa-apa. Terserah kamu aja Landri. Malam pun mulai menyelimuti desa mereka. Banyak warga yang beraktivitas di dalam rumah, seperti menonton TV atau ngopi. Begitu juga dengan Andri, Teja, dan Roni. Mereka asik dengan kesibukannya masing-masing di rumah. Andri yang sibuk dengan gadgetnya, Teja yang memilih rebahan, dan Roni fokus dengan novel horor yang ia baca. Wes.
Tiba-tiba entah dari mana ada angin yang kencang banget. Hal itu dirasakan oleh ketiga remaja tersebut. "Pak, ada apa ini kok mendadak ada angin kencang banget?" tanya Roni kepada orang tuanya. "Angin apa sih yang kamu maksud?" "Lah itu barusan angin kencang bener, sampai jendela kamar aku bergoyang. Masa bapak sama ibu gak ngerasa?" "Nggak ada, kami merasa ada angin yang masuk, Roni." "Ah, yang bener pak." "Iya." "Ya sudah pak." Mendadak kartu wajah Roni menjadi gelisah. Ting, terdengar suara handphone bunyi dari Roni. "Ah, ada apa nih? Tumben bener berdua ini ngechat aku dengan barengan begini." "Apa?" Sontak Roni terkejut saat membaca pesan kedua temannya itu. "Tiba-tiba di kamarku ada angin kenceng, tapi orang rumah sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Apa kamu juga begitu?" Kurang lebih begitu isi pesan dari Teja dan Andri. "Ya aku juga sama. Ada apa nih ya?" balas Roni dengan tangan sedikit bergetar dan keringat yang menetes di layar HP-nya. "Jangan-jangan Mbak Sumi beneran datang janji kepada kita," balas Roni lagi. Brak. Tiba-tiba jendela kamar Roni seperti tutup dengan sangat kencang. "Astagfirullah, apa sih itu? Tolong jangan ganggu aku dong Mbak Sumi," ucap Roni dengan kuat membuat seisi rumah mendengar suaranya. Sontak ayah dan ibu Roni masuk ke dalam kamar anaknya itu. "Ada apa sih Roni sampai kamu teriak seperti orang gila kamu ini?" "Itu pak, aku takut." "Takut kenapa? Ada apa?" "Ada Mbak Sumi." "Mbak Sumi apa maksudmu?" "Pak, kemarin malam aku dengan temanku masuk ke dalam rumah Pak Karto itu. Kami memainkan jelangkung di sana. Gara-gara Anda yang terlalu penasaran dengan kejadian di rumah itu, akhirnya kami dihampiri sosok Mbak Sumi yang masuk ke dalam boneka jelangkung itu. Dia memasuki Teja dan tak membiarkan kami untuk keluar saat itu. Tapi karena Andri berjanji kalau kami bakal balik lagi dan membawa warga ke sana, akhirnya kami bisa bebas dan pulang ke rumah, Pak." Prak. Sebuah guci kecil dilemparkan ke bapak Roni ke lantai akibat kemarahannya. "Kamu kan sudah tahu, semua warga di sini juga tahu kalau rumah itu tak boleh dimasuki. Kenapa kalian nekat sekali masuk ke dalam? Sudah tidak waras kalian ya?" "Iya maaf pak, itu juga bukan kemauan aku. Tapi pak, di lantai 2 rumah itu tercium bau bangka yang sangat menyengat dan kamar itu juga dikunci bahkan dirantai pak. Entah apa yang disembunyikan oleh keluarga Pak Karto di dalam sana. Kami yakin kalau ada sesuatu yang janggal dalam rumah itu, apalagi dalam kamar lantai 2 tersebut." "Sudah, itu bukan urusan kalian. Kalian masih kecil, terlalu ingin tahu urusan orang tua." "Tapi pak..." "Sudah, kamu diam, lebih baik kamu tidur sekarang," bentak bapak Roni. Iya pak," terlihat lalu Roni menahan air matanya karena bentakan sang ayah. "Sudah nak, jangan dimasuki dalam hati ya ucapan bapakmu barusan," ucap ibu Roni sembari menenangkan dirinya. "Iya bu, ya sudah kamu istirahat ya, besok kan sekolah." "Iya bu." Sementara bapak Roni kembali duduk di ruangan tengah sambil meneguk sisa kopi yang tadi dibuatkan oleh sang istri. "Pak, apa nggak sebaiknya kamu dengerin ucapan anakku tadi? Ibu yakin kalau mereka berkata jujur, siapa tahu memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Karto di rumah itu. Soalnya kepindahan mereka itu mendadak banget Pak waktu itu." "Iya bu, kamu benar, tapi kita tidak bisa berbuat banyak karena keluarga Pak Karto memberikan amanah kepada Pak RT waktu itu." "Iya pak, tapi kan tidak ada salahnya kita coba dulu." "Ya sudah, kamu lebih baik istirahat juga sana, bapak masih ingin di sini." "Ya pak, ibu tunggu di kamar pak, jangan terlalu larut, ingat kesehatan kamu." "Baik bu, terima kasih." Malam itu pun menjadi malam yang melelahkan bagi Pak Roni karena memikirkan omongan istrinya tadi, karena kalau emang ada benernya juga karena kepindahan Pak Karta yang mendadak banget dan rumah yang dibiarkan kosong padahal masih bagus. Sudahlah, besok aku coba temui Pak RT," ucap Pak Roni dalam hatinya sembari masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Kala itu semua terlelap dalam dekapan malam, baik Roni, Andri, dan Teja.
Begitupun dengan semua warga desa. Sementara Bapak Roni sudah bertekad untuk mengikuti saran dari istrinya buat menemui Pak RT sumringah dan berharap kalau semua bakal baik-baik saja karena ini menyangkut dengan anaknya sendiri. Saat pagi tiba bertepatan hari Minggu, biasanya warga desa di sini selalu mengadakan kerja bakti dan semua warga selalu antusias buat nimbrung di momen ini. Begitupun Pak RT dan Bapak Roni. Ini Pak, diminum tehnya. Sudah ibu buatkan singkong rebus juga, ucap istrinya. Iya Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong anak kita Roni di mana kok tumben dia belum kelihatan? Tanya Bapak Roni. Mungkin masih tidur Pak, apalagi tadi malam dia kamu marahi juga. Iya Bu, ya sudah nanti aku mau coba cek ke kamarnya ya Bu. Ya Pak, ya sudah Bapak ke taman desa dulu ya Bu buat kerja bakti bareng warga. Ya Pak, hati-hati, ingat Pak ngomong sama Pak RT. Iya Bu, Bapak pergi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat si Bapak menuju taman, si Ibu mencoba melihat Roni di kamarnya. Krek, suara pintu kamar Roni dibuka, namun Roni tidak ada di kamarnya. Roni, Roni, kamu di mana Nak? Berulang kali Ibu memanggil Roni, tapi tak ada satupun jawaban tanda-tanda dari anaknya. Apa mungkin Roni sudah keluar rumah sebelum kami bangun ya? Ya pasti Roni sudah keluar bersama temannya. Perasaan itu sedikit membuat sang ibu lega. Rasa khawatirnya memudar, ia pun melakukan aktivitas seperti biasa di rumah itu. Sementara di lokasi Bapak Roni, semua warga masih sibuk dengan tugasnya masing-masing. Dari mencangkul, menyapu, dan membuang tumpukan sampah yang dikumpulkan dari satu titik untuk dibuang ke pembuangan sampah di pinggir sungai. Menjelang pukul 12 siang, semua pekerjaan mereka pun selesai di sini. Biasanya mereka selalu berkumpul di rumah Pak RT untuk beristirahat sambil makan siang yang sudah disediakan. Bapak Roni pun mencoba menghampiri Pak RT. Permisi Pak RT, saya pengen ngobrol dikit nih Pak. Oh iya silahkan Pak, apa tuh yang pengen diomongin? Kelihatannya penting banget ini. Ini Pak, begini, tadi malam ada sedikit kejadian yang menurut saya janggal di rumah saya. Ya tepatnya setelah anak saya Roni mendadak teriak ketakutan Pak setelah ada angin kencang masuk ke dalam kamarnya. Sementara saya dan ibunya tak merasakan apapun di ruangan tengah. Setelah itu menurutnya kalau jendela kamar juga tiba-tiba tertutup dengan kuat banget sampai membuat dia terkejut, dan setelah itu dia menyebut nama Mbah Sumi. Timpal Pak RT. Lah iya, kok Pak RT tahu? Iya, saya tahu Pak, karena beberapa hari lalu anak Bapak dengan kuda temannya sudah ke rumah saya menjelaskan kelakuan mereka kalau sudah memasuki rumah Pak Karto Pak. Tapi waktu itu memang saya suruh mereka untuk pulang saja karena saya rasa itu tidak menghargai saya sebagai ketua RT di sini. Bukan apa-apa Pak, kita sama-sama tahu kalau Pak Karto sudah menipu rumah itu kepada saya. Saya takut saja kalau ada hal yang tidak diinginkan Pak. Iya Pak RT, saya juga tahu, tapi entah kenapa kalau saya juga merasa di rumah itu ada sesuatu yang disembunyikan. Loh, kenapa juga sampean berpikiran seperti itu juga? Tanya Pak RT. Bukan saya tidak sejalan dengan Pak RT, tapi coba deh sampean pikir-pikir lagi. Kepindahan Pak Karto yang sangat mendadak tanpa sebab benar-benar jelas. Lalu Mbak Sumi juga tidak pernah kelihatan sebelum Pak Karto pindah dari desa kita. Ditambah beliau juga melarang siapapun untuk masuk ke dalam rumah itu dengan alasan masih banyak barang-barang berharga. Sementara Roni bilang kalau di rumah itu tidak ada sama sekali barang berharga. Yang ada hanya sampah berserakan dan satu kamar di lantai 2 yang digembok dengan rantai. Kalau Bapak mau, kenapa tidak cari tahu saja dari salah satu pekerjaannya Pak Karto? Seingat saya kalau tukang kebunnya masih tinggal di desa sebelah Pak. Sampean bener juga. Ya udah, kapan kita bisa nemui tukang kebun Pak Karto itu? Secepatnya bisa Pak RT. Gimana kalau sore ini Pak? Ya sudah, sore ini kita ke sana Pak. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit pulang dulu ya Pak RT. Iya silahkan Pak. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang ini. Waalaikumsalam Pak. Masuk Pak, langsung bersih-bersih dulu. Setelah selesai bersih-bersih, si Bapak langsung ke meja makan buat makan siang bareng istrinya. Roni di mana Bu? Kok belum kelihatan juga? Tanya si Bapak.
Nah itu dia Pak, tadi pagi selepas Bapak berangkat ibu sudah cek kamarnya, tapi Roni tidak di dalam. Sudah ibu panggil-panggil tetap tidak ada sautan. Jadi ibu pikir mungkin Roni sudah keluar buat main dengan temannya, ucap si ibu. Ya mungkin saja Bu, tapi kok nggak biasanya ya anak kita begini. Sudahlah Pak, mungkin dia emang lagi ngambek doang. Ya semoga saja baik-baik aja anak kita Bu. Amin Pak. Oh iya Bu, tadi Bapak sudah ngomong dengan Pak RT tentang kejadian tadi malam. Alhamdulillah beliau mau menerima masukan dari Bapak, dan sore ini kami bakal ke rumah Pak Muji Bu. Pak Muji itu yang tukang kebunnya Pak Karto ya Pak? Iya bener Bu, siapa tahu kita bisa dapat informasi dari Pak Muji. Ya Pak, semoga saja semua lekas terbuka ya Pak, jadi kita tidak penasaran juga. Amin Bu. Setelah sholat asar si Bapak bergegas menuju rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, mari berangkat sekarang Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya ayo kita berangkat Pak. Bapak pergi dulu ya Bu. Iya hati-hati ya Pak. Mereka pun berboncengan pergi menaiki motor Pak RT menuju rumah Pak Muji. Perjalanan hanya membutuhkan waktu 15 menit buat ke desa sebelah. Permisi Mas, kami dari desa A, kami pengen bertamu ke rumah Pak Muji. Kalau boleh tahu rumah beliau di mana ya Mas? Tanya Pak RT kepada warga yang kebetulan berpapasan dengan mereka. Oh, rumah Kak Muji yang tukang kebun itu ya Pak. Kalau rumahnya Bapak tinggal lurus aja, nah entar di pertigaan belok kanan ya Pak. Rumah Pak Muji di situ. Baik, terima kasih ya Mas. Ya Pak, sama-sama. Mereka pun langsung menuju rumah Pak Muji. Setelah sampai di rumah Pak Muji, terlihat laki-laki parubaya yang sedang mengotak-atik motor tuanya. Assalamualaikum, permisi Pak, apa benar sampean Pak Muji? Tanya Bapak Roni. Waalaikumsalam Pak, iya benar saya Muji. Ada apa Pak mencari saya? Perkenalkan saya RT dari desa A dan ini warga saya Pak, namanya Pak Rudi. Desa A, berarti kalian salah satu dari tetangganya Pak Karto ya? Iya benar Pak, kenapa sepertinya sampean begitu kaget? Tanya Pak Rudi karena terlihat wajah Pak Muji sangat kaget. Nggak ada apa-apa kok Pak. Mari duduk dulu sini Pak. Ya terima kasih Pak. Mau minum apa nih Pak? Sudah tidak usah repot-repot Pak, kami cuma sebentar aja kok. Begini Pak, kami mau nanya sesuatu tentang rumah majikan kamu itu. Apa benar ya kalau memang majikan kamu pergi keluar kota karena mendapatkan tugas baru? Lalu apa benar di dalam rumah itu masih banyak barang-barang berharga? Gimana ya? Saya tidak bisa menjelaskan hal itu karena itu rahasia keluarganya Pak Karto. Kenapa seperti itu Pak Muji? Tenang saja Pak, kami tidak bakal disalahkan kok. Lagian kamu kan bukan pekerja biro lagi. Jadi anak saya kemarin malah mengalami kejadian janggal Pak setelah mereka nekat masuk ke dalam rumah terbesar itu. Kenapa mereka masuk ke dalam rumah itu sih? Itu bukan kemauan kami, tapi mereka menuturkan kalau mereka melihat sosok Mbak Sumi. Apa benar yang mereka sampaikan? Karena seingat saya Pak Karto menyuruh Mbak Sumi untuk pulang ke kampung setelah mengalami sakit, timpal Pak RT. Bagi Pak kalau itu baik Pak, kalau itu saya juga tahu, tapi kalau barang-barang di rumah itu sudah tidak ada karena saya sendiri yang memerintahkan oleh Pak Karto untuk menjual sebagian barang itu untuk mengurangi beban bawaan mereka. Apa berarti Pak Karto berbohong pada saya? Ucap Pak RT sedikit marah. Ya kalau itu saya nggak tahu kenapa Pak RT, saya hanya menjalankan tugas itu saja sebelum mereka pindah. Kalau untuk kepulangan Mbak Sumi, saya tiba-tiba telepon Pak Rudi berdering. Loh ibu ngapain telepon jam segini? Sebentar ya Pak. Assalamualaikum Bu, ada apa? Pak buruan pulang Pak, pokoknya pulang sekarang, ucap sang istri begitu panik. Loh ada apa tuh Bu? Kok seperti ketakutan banget begitu? Coba cerita lu pelan-pelan Bu. Aduh Pak, lebih baik Bapak pulang. Bapak cari anak kita Roni Pak, dia tidak ada di mana-mana. Teja Andri juga dari rumah kita nyari si Roni. Ini sudah maghrib Pak. Si Teja juga bilang kalau dia tadi bermimpi kalau anak kita Roni dibawa pergi sosok Mbak Sumi Pak. Oke Bu, Bapak pulang sekarang. Pak RT kita pulang sekarang ya, anak saya Roni hilang Pak.
Dari pagi tidak kelihatan di rumah sampai maghrib begini, sementara semua temannya juga di rumah lagi mencari Roni juga. Iya Pak, baik, kami permisi dulu ya Pak. Muji, terima kasih atas informasinya. Iya Pak RT, sama-sama, hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi tancap gas untuk segera tiba di rumah. Setiba di rumah sudah ramai beberapa warga yang berkumpul di rumah Pak Rudi. Gimana nih ceritanya Bu? Tanya Pak Rudi. Itu Pak, tadi saya sama Teja dan Andri, ibu sudah lemes banget. Takut anak kita kenapa Bu? Kenapa? Gimana ini Teja dan Andri? Apa benar kalian tidak tahu di mana Roni? Iya Om, kami sama sekali tidak tahu di mana Roni. Sejak pagi kami tidak bertemu dengan Roni. Tapi tadi malam Teja bermimpi kalau Roni dibawa pergi sama Mbak Sumi ke dalam rumah itu Om. Ah, tidak mungkin, itu cuma mimpi, belum tentu benar, ucap Pak Rudi emosi. Tidak ada salahnya Pak, kita coba masuk sana, tim Pak RT. Tapi apa bisa kita bisa masuk rumah itu Pak RT? Sudah, kita tidak apa, kita coba masuk sana malam ini. Warga juga bisa ikut buat jadi saksi kalau kita tidak merusak atau mengambil barang-barang di dalam. Oke guys, ceritanya cukup di situ dulu ya. Nanti saya lanjutkan ya guys. Kita selanjutnya di part ketiga. Nah, terima kasih buat semuanya udah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di share video saya guys. Terima kasih.